dari Robert Silalahi. Shalom. Shalom Pastor. Dalam ayat Ibrani 7 ayat 4, Bapa leluhur kita memberikan persepuluhannya dari hasil segala rampasannya yang terbaik. Pertanyaannya, apa boleh persepuluhan kita dari hasil rampasan? Terima kasih. Kita baca Ibrani 7 ayat yang keempat. Ibrani 7 ayat keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan bisa, kalau kita katakan, kalau pertanyaan ini dijawab ya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, kita harus memberikan 1/10 dari hasil rampasan, maka orang bisa mengambil kesimpulan, kalau begitu Pak Pendeta, marilah kita merampas supaya kita bisa memberikan persepuluhan dari hasil rampasan. Nah, karena Ibrani pasal yang ke-7 ini, sebenarnya ini merujuk kepada apa yang disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang Abraham. Ya, tentang Abraham, karena berbicara tentang bapa leluhur kita memberikan persepuluhan dari segala hasil rampasannya yang terbaik. Ceritanya seperti apa? Bapa leluhur ini adalah Abraham. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-14. Kita coba lihat ceritanya. Pada waktu Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Yang terjadi adalah, kalau kita lihat di ayat yang ke-2, raja-raja berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, dan lain sebagainya. Di sana ada Raja Sodom dan Raja Gomora yang diserang oleh raja-raja yang lain. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, lalu keluarlah Raja negeri Sodom, Raja negeri Gomora, Raja negeri Atma, Raja negeri Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Sementara waktu itu Lot tinggal di mana? Di Sodom. Ya kan, Lot tinggal di Sodom. Ingat ceritanya waktu ia berpisah dari Abraham kan, Jeffrey dan Stephen, ingat ceritanya ya. Yap. Coba kita lihat sekarang ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomorrah melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Jadi Raja Sodom dan Raja Gomorrah kalah. Tentara-tentaranya melarikan diri. Nah, perhatikan ayat 11 ini ayat kunci. Coba kita baca ayat 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Oke, jadi dalam cerita ini pada waktu Sodom dan Gomora itu ditaklukkan, rajanya masuk ke dalam sumur aspal, lalu kemudian tentara-tentaranya melarikan diri. Alkitab katakan, segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Jadi yang diambil oleh musuh itu milik siapa? Jeffrey Sodom atau Stephen? Sodom dan Gomora. Ya, yang dibawa oleh musuh itu, yang dirampas oleh musuh itu adalah milik Sodom dan Gomora. Lalu kemudian ayat yang ke-12, juga Lot, anak-anak Abram, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Jadi termasuk harta bendanya Lot juga, dan Lot sudah cukup kaya waktu itu. Makanya terjadi perselisihan dengan antara hamba-hambanya dengan hamba-hamba Abraham, dan mereka berpisah. Lot kaya. Lalu ayat yang ke-13, orang datang menceritakan kepada Abram.
Lalu ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Berapa orang semuanya? 318 orang banyaknya. 18 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Lalu apa yang dikatakan? Pada waktu malam berbagilah mereka, dan ia dan hamba-hambanya untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Cukup jauh sampai ke Damsik. Dibawalah kembali. Apa yang dibawa kembali? Segala harta benda itu. Juga Termasuk Lot. Harta benda yang dirampas oleh siapa? Musuh-musuh. Jadi itu bukan Abraham pergi rampas milik musuh. Mengambil kembali. Abraham mengambil kembali apa yang dirampas oleh musuh. Ya. Jadi dia mengambil kembali untuk dibawa pulang. Lalu dikatakan, dibawalah segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawa kembali. Demikian jugalah perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ini harta benda yang dibawa kembali adalah harta benda yang tadinya sudah tidak ada harapan lagi untuk didapatkan kembali. Karena Sodom dan Gomora sudah apa? Sudah kalah. Rajanya sudah mati. Tentaranya kocar-kacir. Sudah dianggap hilang itu. Tetapi Abram dan orang-orangnya bisa membawa kembali harta benda itu. Lalu ayat 17, 18 dan selanjutnya, Abram memberikan 1/10 dari yang dia bawa kembali itu, dia berikan 1/10 kepada siapa? Melkisedek, raja orang Salem. Kepada Melkisedek. Jadi yang dia berikan kepada Melkisedek bukan hasil rampok. Punya mereka. Yang dia berikan kepada Melkisedek bukan hasil rampok atau hasil rampasan milik orang, tetapi adalah barang yang betul-betul sudah dianggap hilang, sudah kalah, tapi dia bawa pulang. Hanya 1/10 yang dia kasih. Yang 9/10, ya dia kembalikan kepada orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Mereka bersyukur. Bahkan kalaupun dia kasih 50%, masih bisa kembali 50%, bersyukur mereka. Ini dia kasih 10% dan masih 9 yang datang. Yang menyatakan bahwa kalaupun 1/10 diberikan kepada Tuhan, maka kita sudah sangat bersyukur bisa mendapatkan 9/10 itu berkat sungguh luar biasa. Itulah konsep tentang persepuluhan. Jadi dia bukan memberikan persepuluhan dari hasil rampok atau perampokan atau hasil pencurian. Tidak. Terima kasih.